Wasit Liga Premier semakin buruk karena terlalu bergantung pada VAR, kata Alan Shearer. Mantan striker Inggris dan Newcastle, Alan Shearer, mengatakan bahwa standar wasit di Liga Premier semakin menurun akibat ketergantungan yang berlebihan pada VAR. Shearer angkat bicara setelah VAR menjadi sorotan pasca hasil imbang 2-2 antara Manchester United dan Bournemouth. Wasit Stuart Atwell membuat marah para pemain Manchester United dengan menolak memberikan penalti atas pelanggaran terhadap Amad Diallo, lalu memberikan tendangan penalti kepada Bournemouth atas pelanggaran serupa yang dilakukan Harry Maguire terhadap Evan Nielsen. Manchester United merasa sangat kesal setelah hasil imbang 2-2 pada Jumat lalu di kandang Bournemouth. Tim tamu sempat unggul 1-0 berkat tendangan penalti Bruno Fernandes ketika Amad terjatuh di area penalti setelah dilanggar oleh Adrian Truffet. Atwell tidak memberikan penalti, dan The Cherries langsung melakukan serangan balik ke ujung lapangan lain dan menyamakan kedudukan. United segera memulihkan keunggulan mereka. Namun, kemenangan mereka digagalkan ketika Atwell meniup peluit untuk penalti terhadap Evan Nielsen dan mengusir Maguire. VAR meninjau dan mengonfirmasi kedua keputusan wasit tersebut, menilai bahwa tidak ada kontak yang cukup untuk pelanggaran terhadap Amad dan bahwa Maguire telah melakukan pelanggaran menahan terhadap Evan Nielsen tanpa upaya untuk merebut bola. Shearer mengkritik kinerja wasit setelah pertandingan. Ia mengatakan kepada BBC Radio 5 Live, mereka terlalu bergantung pada teknologi itu dan hal itu kini mempengaruhi kualitas wasit, dan itu tidak terlihat bagus. Seharusnya Anda memberikan penalti saat sudah memberikan 2 penalti seperti itu. Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan penalti lagi? Mantan bek Liverpool Stephen Warnock sependapat dengan Shearer dan menambahkan, "Saya pikir hal itu telah merusaknya. Hal itu telah merusak kesenangan di stadion. Saya pikir ini merusak tugas wasit dalam memimpin pertandingan. Saya pikir ini seperti selimut pengaman setiap kali mereka memimpin pertandingan. VAR tidak sempurna, tidak hebat, membuat kesalahan dan tetap subjektif yang merupakan masalah besar, dan saya hanya berpikir ini adalah tambahan yang buruk bagi permainan." Manajer Manchester United Michael Carrick mengungkapkan kekecewaannya saat peluit akhir dibunyikan. Ia mengatakan kepada Sky Sports, "Kami berhasil mencetak gol, seharusnya kami mendapat penalti lagi. Kalau sudah dapat 1, harusnya dapat yang lain juga. Bagi saya situasinya hampir persis sama. Pegangan 2 tangan, jadi bagaimanapun dia salah dalam satu keputusan. Memberikan 1 penalti tapi tidak yang lain, saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Ini gila. Karena itu mereka menyerang ke gawang kami, mencetak gol, dan setelah itu benar-benar kacau. Dari mana harus mulai sebenarnya? Dengarkan, mungkin dia sudah melewati Harry dan itu keputusan yang benar, jadi dia memberikannya. Saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Sejujurnya, saya belum melihat tayangannya kembali, tapi saya pikir jika dia sudah melewatinya, dan dia berada di depan gawang, saya bisa memahami keputusan itu. Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa kami pantas mendapatkan segalanya. Tapi itu seharusnya tidak terjadi, karena kami seharusnya mendapat penalti lain, dan pertandingan akan menjadi sangat berbeda. Manchester United kini resmi mengajukan keluhan kepada Badan Wasit PGMOL terkait keputusan-keputusan tersebut. Setan Merah merasa sangat kesal dengan kinerja wasit dan yakin bahwa jika penalti untuk Amad diberikan, mereka akan unggul 2-0 dan mengamankan 3 poin penuh menurut laporan Daily Mail. United juga menuntut penjelasan mengenai alasan penambahan waktu tambahan selama 9 menit saat mereka berusaha mempertahankan hasil imbang dengan hanya 10 pemain. 4 keputusan yang jadi bukti komplain MU ke PGMOL beralasan. Manchester United telah mencapai batas kesabaran mereka dengan keputusan wasit musim ini dan mengajukan keluhan resmi kepada PGMOL pada Sabtu 21 Maret 2026 setelah hasil imbang 2-2 di markas Bournemouth. MU kemudian mengajukan protes resmi kepada PGMOL, organisasi yang bertanggung jawab atas wasit profesional dalam sepak bola Inggris. Berikut 4 poin yang membuat MU punya alasan untuk mengajukan komplain tersebut. Michael Carrick mungkin tepat sasaran ketika mengatakan VAR tidak akan berintervensi dan memberikan timnya penalti untuk pelanggaran terhadap Amad Diallo setelah Bournemouth pergi dan menjebol gawang di ujung lapangan lainnya. Para ofisial melihat tarikan Adrian Truffet pada lengan Amad yang membuatnya terjatuh di kotak penalti. Tetapi bisa dipastikan ambang batas untuk menyarankan tinjauan di lapangan dinaikkan di Stockley Park ketika Ryan Christie mencetak gol beberapa detik kemudian. Hal itu hanya membuat pilnya menjadi lebih pahit lagi. Mereka marah.
merasa mereka seharusnya sudah mendapat penalti untuk pelanggaran serupa oleh Alex Jimenez terhadap Matthew Cunha. Mereka akan menjadi lebih marah lagi. Lengan Harry Maguire yang menghalangi Evan Nilsson adalah penalti dan dalam keadaan tersebut mendapatkan kartu merah karena menggagalkan peluang mencetak gol. Namun sekali lagi, itu terasa sangat mirip dengan pergulatan Truffet dengan Amat, hanya tanpa bahaya apakah kartu merah akan menyusul. Mudah memahami mengapa ofisial MU marah besar saat mereka meninggalkan Stadion Vitality. Carrick yang biasanya tenang dan lembut sudah meledak publik, menyebut keputusan-keputusan itu mencengangkan dan mengangkat standar ganda sepanjang kewajiban medianya. Carrick menyarankan permintaan maaf setelah kejadian itu sedikit tidak berarti, dan dia mengatakan dia tidak mencari Stuart Atwell untuk klarifikasi tentang keputusan tersebut. Tetapi pada saat mereka kembali ke Manchester pada Sabtu dini hari, MU telah memutuskan untuk membawa masalah ini lebih jauh. MU juga mengangkat keputusan baru-baru ini untuk membatalkan gol Lisandro Martinez di Burnley dalam hasil imbang 2-2 pada Januari 2026. Keputusan mahal keberikutnya dalam pertempuran untuk poin yang terlihat aneh dengan apa yang diizinkan di kotak penalti dari situasi bola mati. Stuart Atwell lagi-lagi adalah wasit utama hari itu, dan panel insiden pertandingan kunci Premier League mengatakan dia salah menghukum Martinez untuk pelanggaran terhadap Kyle Walker, meskipun bagaimanapun kemudian menyarankan VAR Craig Pawson benar untuk tidak terlibat. Namun contoh paling mencolok dari inkonsistensi dalam perwasitan yang mengganggu Premier League dapat ditelusuri ke pertandingan di Stadion Vitality. Penalti terhadap Maguire dan kurangnya penalti terhadap Truffet sangat sulit untuk dijelaskan. Yang lebih membingungkan bagi PGMOL untuk dijelaskan adalah mengapa Maguire dapat kartu merah, tetapi Nathan Collins tidak diperlihatkan kartu merah pada awal musim ini ketika Brentford mengalahkan Manchester United dengan skor 3-1. Collins dihukum untuk menarik Bryan Mbeumo pada hari September itu, dengan Mbeumo mencoba menembak dan dengan pandangan jelas ke gawang setelah berada di sisi yang salah dari Collins. Back the Beast itu hanya diperlihatkan kartu kuning karena menggagalkan peluang mencetak gol, meskipun tidak berusaha memainkan bola. Untuk menambah garam pada luka, Bruno Fernandes gagal mengeksekusi penalti itu. MU mengangkat contoh itu dalam keluhan mereka kepada PGMOL dan sebelumnya telah membuat perasaan mereka jelas tentang keputusan itu. Namun tidak ada permintaan maaf yang dapat mengubah apa yang terjadi pada September atau di Bournemouth sekarang. Itu akhirnya menjadi poin bagus untuk United di Stadion Vitality. Tetapi mereka berharap bahwa dalam perhitungan akhir, 2 poin tambahan itu tidak terbukti merugikan. Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan di Premier League dan imbalan keuangan dari sepak bola Liga Champions yang begitu besar, Anda dapat memahami mengapa klub-klub kurang bersedia menerima kesalahan wasit, terutama di era ketika teknologi ada untuk memperbaikinya. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.